dua cara, yakni menggunakan fitur mikrofon ataupun juga bisa menggunakan fitur chat yang ada. Apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur mikrofon, Bapak Ibu dimohon untuk dapat raise hand terlebih dahulu sehingga nanti kami dapat mengetahui siapa saja yang hendak bertanya. Namun apabila Bapak Ibu nyaman komunikasi dengan menggunakan teks begitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat yang ada di dalam Microsoft Teams. Nah, kemudian kegiatan aktivitas webinar siang hari ini kami aktifkan, kami record begitu ya, dari awal hingga akhir, sehingga nanti apabila Bapak Ibu ingin mempelajarinya kembali, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di website kami di maribelajar.org/webinar. Dan kemudian Bapak Ibu, ini kalau saya lihat Bapak Ibu juga banyak yang on cam ya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin tidak terkendala dengan koneksi internet, kami sarankan Bapak Ibu untuk dapat menerapkan virtual background yang dapat diakses di go.maribelajar.org/virtual-background, sehingga nanti mungkin pada saat dokumentasi atau foto bersama di akhir sesi, kita nanti bisa memiliki dokumentasi yang cukup sama atau serempak begitu atau kompak begitu ya. Jadi nanti dokumentasinya akan jauh lebih menarik mungkin begitu ya dari segi warna dan segala macamnya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu mungkin langsung saja saya panggilkan pembicara kita pada pagi hari ini, di mana pada siang hari ini kita akan didampingi oleh Mas Rinaldi, di mana beliau merupakan Microsoft Certified Educator, sehingga nanti mungkin apabila Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana implementasi dari ICT di dunia pendidikan seperti apa, secara khusus untuk teknologi Microsoft, nanti dapat langsung istilahnya konsultasi juga atau mungkin tanya-tanya begitu ya dengan kami, baik melalui Mas Rinaldi ataupun kami begitu ya di care@maribelajar.org. Waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan kepada Mas Rinaldi. Silakan Mas Rinaldi. Cek suara saya bisa terdengar Bapak Ibu. Suara saya bisa terdengar. Halo, cek suara saya bisa terdengar? Terdengar Mas Rinaldi, aman. Oke. Baik, saya buka Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan satu apapun, karena di era sekarang ini orang-orang sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu sudah sangat mementingkan kesehatan gitu ya. Karena mungkin karena kondisi juga gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar bersama. Tentunya nanti akan ada 3 sesi ya Bapak Ibu ya. Hari ini sesi pertama, besok adalah hari kedua, sesi keduanya nanti akan membahas hal yang berbeda. Dan nanti di hari Rabu nanti adalah sesi yang ketiga. Gitu ya. Jadi nanti harapannya sesi ini nanti akan runtut Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti sesi ini semuanya biar nanti ilmunya juga dapat semua. Seperti itu ya. Oke, baik. Perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Oke, nama saya Rinaldi Bapak Ibu. Saya selaku Microsoft Certified Educator. Pada kesempatan kali ini akan menjadi boleh dikatakan fasilitator lah ya untuk Bapak Ibu sekalian sebagai seorang guru di Kabupaten Sumedang ya. Jadi hari ini kita akan coba untuk belajar bagaimana Microsoft 365 gitu ya. Jadi kita akan coba belajar itu dulu, baru nanti di hari kedua kita sudah menerapkan dengan aplikasi khusus ya, dan hari ketiga juga sama, sudah menjurus ke hal-hal yang lebih spesifik. Hari ini baru general, pengenalan saja, baru nanti di hari kedua dan hari ketiga kita lebih spesifik. Saya akan bagi menjadi 3 sesi, Bapak Ibu. Sesi pertama nanti saya akan mulai untuk pengenalan materi dulu. Ya, saya akan jelaskan beberapa studi kasus dengan materi yang ada. Yang kedua, saya akan coba untuk
mendemokan juga, mempraktekkan bagaimana caranya. Baru nanti di sesi yang ketiga kita akan coba tanya jawab ya. Di samping itu kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau interupsi contohnya ya dalam proses penjelasan saya, boleh nanti di raise hand atau ditulis di kolom chat kalau misalnya ingin bertanya. Nanti akan kami aktifkan mikrofonnya. Karena sekarang dalam mode silent ya semuanya, dan nanti kalau misalnya ada yang bertanya baru kami aktifkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita langsung saja ke materi kita karena waktu kita juga 1,5 jam. Jadi kita coba untuk memanfaatkan sebaik mungkin kegiatan ini. Seperti itu. Oke. Kita akan coba untuk masuk ke materi yang pertama Bapak Ibu, yaitu Introduction to Microsoft 365 for Education. Oke. Bapak Ibu sekalian yang tahu Microsoft 365 itu apa? Ya, yang Bapak Ibu sekalian tahu tentang Microsoft 365 itu apa? Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Kita coba diskusi bersama. Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah menggunakan atau yang sudah pernah melanggan atau yang baru tahu hari ini mungkin gitu ya. Bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu, bisa dituliskan di kolom chat yang Bapak Ibu sekalian tahu tentang Microsoft 365 itu apa. Gitu ya pertanyaannya, yang Bapak Ibu sekalian tahu tentang Microsoft 365 itu apa. Boleh pakai raise hand ya, yang mau pakai mic boleh. Ditulis di kolom chat juga lebih bagus. Silakan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sekalian tahu tentang Microsoft 365 itu apa? Ya, silakan. Saya tunggu ya jawabannya. Ya, biar nanti kita bisa melihat juga nanti dari Bapak Ibu gambaran dari pesertanya, kita juga tahu nantinya. Salah satu office di laptop dari Ibu Ariska Sutisna. Ya benar Ibu ini ya. Oke. Silakan yang lain. Ini udah ada satu ya. Apa yang Bapak Ibu sekalian tahu tentang Microsoft 365? Silakan. Baru satu ini. Ya, yang hadir ini lumayan banyak. Ya, ada sekitar 73 orang. Oke, silakan. Yang Bapak Ibu sekalian tahu tentang Microsoft 365. Boleh ditulis di kolom chat ya. Boleh tulis di kolom chat biar nanti saya bisa bacakan. Nah, ini dari Bu Neni, SDN Bojong Jati, layanan produk terbaru yang dikeluarkan oleh Microsoft. Oke, dari Bu Linlin Herlina, pengembangan dari Microsoft Office versi sebelumnya. Oke. Bu Nunung Haryati, paket layanan produk terbaru dari Microsoft. Oke. Yang lain boleh silakan Bapak Ibu, yang lainnya boleh disampaikan ya. Yang tahu ya. Mungkin ada yang belum tahu sama sekali boleh ya. Silakan nanti dituliskan saja. Saya belum tahu nih Mas gitu ya tentang Microsoft 365. Kita nanti coba kasih gambar. Salah satu software yang ada di PC atau laptop yang isinya seperti Microsoft Office. Saya dari SMPN 1 Situraja. Oke, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam pertanyaan yang saya berikan tadi ya. Nah, ini Bu Tisna atau Pak Tisna ya, belum tahu Pak Tisna ya, belum tahu. Oke, nggak masalah Pak. Oke, siap. Nanti kita coba pelajari Pak ya. Oke, terima kasih bagi Bapak Ibu yang ikut memberikan komentar di kolom chat. Jadi begini Bu, kita coba main ini dulu ya. Kita coba untuk coret-coret dulu deh. Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu kita kenalnya namanya adalah Office 365 ya. Ada namanya itu adalah Office, Microsoft Office deh ya. Namanya dulu adalah Microsoft Office. Ya. Microsoft Office. Nah, dulu itu tahun 97 ya Bapak Ibu sekalian ya. 97 2003 versinya itu ya. Terus 2007 ya. Microsoft Office. Nah, dari Microsoft Office ini Bapak Ibu sekalian yang dulu itu dari 97 ya, 97 versi 97, 2003, 2007 gitu ya, sampai sekarang itu bertransformasi Bapak Ibu sekalian. Ya, namanya Microsoft Office yang isinya cuma seperti Excel gitu ya. Terus ada juga namanya itu yang Word untuk mengolah kata. Terus juga ada PowerPoint gitu ya.
untuk kita membuat presentasi. Selanjutnya itu bertransformasi Bapak Ibu sekalian menjadi namanya itu adalah Office 365. Ya, Office 365. Nah, Office 365 ini sekarang dulu itu bukan hanya Office seperti ini saja, bukan hanya Excel, Word, PPT saja. Tapi sudah banyak aplikasi lain pendukung. Contohnya ada emailnya, ya. Sudah ada emailnya gitu ya. Terus juga banyak nanti aplikasi pendukung lainnya dan lain-lain saya buat ya. Nah, ini semuanya diakses secara online dulunya. Ya, online dan offline juga bisa. Gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mulai sekitaran tahun 2020 entah 2021 gitu ya. Office 365 ini berubah lagi menjadi Microsoft 365. Ya. Microsoft 365 Bapak Ibu. Oke. Oke, jadi Microsoft 365 ini Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya Office saja. Ya, bukan hanya Office saja, tetapi banyak dukungan yang lain. Contohnya bisa untuk Windows-nya. Ya, cuma ini paketnya berbeda ya. Ada Windows-nya gitu ya, Windows 10 atau Windows 11 dan sejenisnya. Jadi sekarang itu sudah bertransformasi menjadi online Bapak Ibu sekalian dan kita lebih mudah untuk mengelolanya. Nah, hari ini kita akan coba untuk melihat lebih dalam dan lebih detail tentang Microsoft 365 untuk pendidikan, for education. Oke ya. Kita ada dua agenda Bapak Ibu, cuma ada dua gitu ya. Pertama nanti adalah pengenalan Microsoft 365 Education dan manfaat Microsoft 365 Education ini, khususnya untuk kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, layanan yang ada di Microsoft 365 secara umum. Gitu ya. Jadi hanya ada dua saja. Kita akan coba melihat dari kedua hal ini apa yang bisa kita bawa nanti pulang dan besok kita akan coba lanjutkan dengan yang lebih detail karena hari ini baru general ya, baru secara umum saja. Oke, kita masuk dulu ke pengenalan dulu, pengertian dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya siapkan ada namanya Office 365 Education ya, karena memang sebenarnya yang dari Sumedang miliki itu adalah Office 365. Karena begini, Office 365 itu adalah salah satu bagian dari Microsoft 365. Ya. Microsoft 365. Nah, salah satu layanannya itu adalah Office 365 for Education. Apa itu Office 365 Education? Ini adalah sebuah layanan berlanggan gitu ya, yang ditawarkan oleh Microsoft untuk dunia pendidikan. Nah, tapi kalau misalnya untuk dunia pendidikan, layanan Office 365 ini digratiskan. Free ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang dari Sumedang seharusnya udah memiliki akunnya ya. Nah, apa aja yang bisa kita miliki? Pertama, kita bisa menggunakan Office secara online. Gitu ya. Yang kedua, kita bisa memiliki Office yang untuk desktopnya. Cuma ini memang versi yang berbayar ya. Kalau yang kedua ini nih. Yang kita miliki nanti Office online. Dan yang ketiga, ada juga layanan-layanan pendukung yang lainnya. Nanti kita coba lihat. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar untuk mengakses layanan dari Office 365 Education ini, bisa langsung kunjungi portal.office.com. Nah, nanti kita akan coba demokan, praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Baik ya, kita lanjut dulu. Nah, kita coba lihat dulu Bapak Ibu sekalian, di sini ada 6 manfaat Microsoft 365 Education untuk pendidikan. Ya, karena kita harapannya nanti bisa memanfaatkan Microsoft 365 ini dalam proses pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, manfaat yang akan Bapak Ibu sekalian dapatkan dari Microsoft 365 Education ini adalah akses file anywhere. Gitu ya. Kita bisa mengakses dokumen file dari manapun dan kapanpun. Ya, karena apa? Karena Office 365, Microsoft 365 for Education, itu semuanya sudah disimpan di cloud computing
atau boleh dikatakan komputasi awan. Jadi dimanapun saya, contohnya nih ya, Bu Rina contohnya ya, lagi perjalanan keluar kota gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau mengakses nanti dokumennya contohnya dari kereta gitu ya, karena naik kereta contohnya, maka bisa nanti langsung diakses dari HP-nya contohnya. Atau misalnya nanti mau melanjutkan lagi hasil kerjaannya tadi yang di dalam kereta gitu ya, dilanjutkan lagi nanti ketika sudah sampai rumah ya buka laptop langsung dilanjutkan. Nah itu bisa tanpa harus dikirim dengan flash disk atau misalnya harus dikirim dengan Bluetooth lagi. Nah ini memungkinkan kita untuk melakukan proses melakukan yang namanya bekerja dari manapun dan perangkat apapun. Yang penting apa? Tentunya koneksi internet gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga, manfaat yang akan kita dapatkan akses file anywhere di sini maksudnya adalah bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin memiliki mobilitas yang tinggi nih, yang mungkin sering rapat, yang sering keluar sekolah gitu ya, karena banyak hal yang harus diurus gitu ya, maka nanti Bapak Ibu sekalian akan sangat dibantu oleh Microsoft 365 ini untuk mengakses berbagai macam file yang kita butuhkan ketika mungkin Bapak Ibu sekalian keluar dari kantor gitu. Nah, jadi yang pertama yang akan kita dapatkan adalah manfaat yang akan kita dapatkan adalah mengakses file dari manapun ya. Jadi ketika saya edit suatu file di laptop gitu ya, contohnya dari Pak Nugraha di sini ya, Said Nugraha. Lalu laptopnya habis baterai, saya bisa edit data tersebut di HP. Bisa, Pak, ya. Asalkan nanti kita menggunakan Microsoft 365. Nanti saya praktekkan bagaimana caranya supaya nanti tiba-tiba laptopnya habis baterainya kita bisa langsung melanjutkan. Seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya ada yang namanya manfaat yang akan kita dapatkan yaitu increase reading and language skill. Ya, bagaimana kita bisa meningkatkan daya baca dan juga kemampuan bahasa peserta didik. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini salah satu negara yang sangat rendah sekali minat bacanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Microsoft 365 kita bisa mengatur nantinya ya materi pembelajaran itu nanti bisa dipersonalisasi oleh masing-masing siswa. Contohnya nih ya, Bapak Ibu sekalian memiliki bacaan 4 halaman. Gitu ya. 4 halaman ini nantinya bisa lagi nanti contohnya dibagi-bagi lagi menjadi bagian terkecil, ya bagian-bagian kecil, sehingga nanti tidak memberatkan peserta didik untuk membacanya. Gitu ya. Atau misalnya peserta didiknya ketika mereka memiliki sebuah bacaan, mereka nanti mau mendokumentasikan bacaan mereka sehingga nanti ketika ada kelas gitu ya mereka bisa melihat kembali atau misalnya sekedar memvalidasi bacaannya kepada kita sebagai seorang guru itu bisa dilakukan di Microsoft 365. Ada namanya Microsoft Tools istilahnya ya. Microsoft Tools ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan baca, bahasa, dan juga menulis peserta didik kita. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan layanan ini, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan minat baca ya. Bahkan dia bisa membaca sendiri nantinya. Jadi ada bacaan, kita suruh dia baca sendiri. Ya, jadi peserta didik hanya mendengarkan. Nah, itu bisa di Microsoft 365. Bahkan untuk mungkin orang yang berkebutuhan khusus contohnya ya. Nanti ada pembahasan sendiri ya. Mungkin mereka tidak bisa membaca secara langsung gitu ya karena nggak bisa melihat contohnya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur nanti ada namanya immersive reader. Jadi akan dibacakan secara otomatis dan peserta didik tinggal mendengarkan saja. Nah, nanti kita bisa menggunakan beberapa Microsoft Tools yang dapat meningkatkan minat baca dan juga bahasa untuk peserta didik. Yang ketiga, manfaat yang akan kita dapatkan adalah save time and improve efficiency. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah memutuskan menjadi seorang guru, tentunya nanti tugas kita bukan hanya sekedar mengajar, gitu ya, bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi kita juga memiliki kewajiban-kewajiban administratif lainnya.
ya. Belum lagi nanti dengan dinas, belum nanti dengan kepala sekolah, kurikulum dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita sudah sibuk dengan tugas-tugas administratif lainnya, nanti dengan Microsoft 365 akan sangat membantu sekali proses kita untuk melakukan belajar mengajar. Ya, contohnya nih Bapak Ibu sekalian, kita bisa nanti mengatur sebuah kelas online untuk kita dan peserta didik, soalnya sudah disiapkan. Suatu saat mungkin nanti kita tinggal panggil soalnya, atau misalnya mau digunakan kembali di semester depannya, atau misalnya ketika kita melakukan proses perjalanan di luar kota, kita melakukan proses rekaman langsung dengan Microsoft 365, terus kita berikan kepada peserta didik kita, mereka bisa melihat nanti videonya, mereka bisa mengerjakan soal. Ya, soalnya bahkan kita bisa memberikan semacam kuis dadakan, ketika mereka menonton videonya harus dijawab dulu soalnya, baru nanti next ke video selanjutnya gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan nanti Bapak Ibu sekalian. Tentunya nanti dengan Microsoft 365 ini kita bisa untuk perencanaan pembelajaran, mengatur tugas, melakukan komunikasi, semuanya bisa kita lakukan nanti di Microsoft 365. Karena memang mendukung proses kita untuk melakukan hal itu. Nah, ini yang ketiga yang akan kita dapatkan, manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita berbicara tentang manfaat dari Microsoft 365. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, yaitu faster collaboration and creativity. Ya, jadi yang akan kita dapatkan nanti Bapak Ibu sekalian ketika kita memutuskan gitu ya untuk menggunakan Microsoft 365 Bapak Ibu sekalian, kita juga akan mendapatkan semacam alat gitu ya untuk kita bisa melakukan kolaborasi. Ya. Karena nanti Bapak Ibu sekalian di dalam Microsoft 365 memang dikhususkan untuk menumbuhkan kolaborasi. Karena kita tahu di abad ke-21 ini salah satu skill yang harus dimiliki oleh peserta didik, bukan hanya mereka, tetapi kita sebagai seorang pendidik, itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya soft skill, bagaimana kolaborasi dan juga kreativitas. Bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama guru contohnya, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang-orang dari luar sekolah kita, bagaimana cara kita untuk berkolaborasi dengan peserta didik kita di dalam kelas, ya, maupun nanti di luar kelas dengan mereka. Nah, ini nanti kita harus tumbuhkan soft skill itu kepada peserta didik. Karena Bapak Ibu sekalian, gap antara dunia pendidikan dengan dunia industri gitu ya, itu lumayan besar Bapak Ibu sekalian. Salah satunya karena mereka tidak memiliki skill untuk melakukan kolaborasi atau memunculkan creativity. Kenapa? Karena jarang sekali sekolah itu yang mengajarkan yang namanya soft skill. Kebanyakan adalah hard skill-nya. Nah, dengan Microsoft 365, kita bisa nanti menumbuhkan kolaborasi dan juga kreativitas bagi peserta didik. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu sekalian, kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena ada suatu penelitian Bapak Ibu sekalian, personalized learning itu terbukti sangat efektif untuk memperdalam keterampilan kognitif. Gitu ya. Karena pembelajaran yang dipersonalisasi oleh masing-masing peserta didik, itu mereka bisa mengatur bagaimana target mereka, bagaimana mereka bisa melakukan proses komunikasi dengan yang lainnya, bagaimana kita bisa untuk sebagai pendidik gitu ya, mendukung personalized learning dari peserta didik kita, sehingga nanti keterampilan mereka itu, terutama kognitif ya, itu bisa lebih meningkat. Gitu ya. Nah, ini harapannya nanti Bapak Ibu sekalian, prosesnya ini sebenarnya bukan hanya kita serahkan kepada peserta didik kita, tetapi kita juga sebagai seorang pendidik harusnya lebih bisa melakukan proses kolaborasi gitu ya, dan juga kreativitas ini jauh lebih efektif dan jauh lebih baik lagi tentunya. Karena nanti yang siapa lagi yang mau mengajarkan mereka gitu ya, kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk melakukan kolaborasi dan juga kreativiti. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, gain greater student insight. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu sekalian, contohnya kayak gini Bapak Ibu. Kita memiliki 25 siswa ya, atau peserta didik di dalam satu kelas contohnya. Nah,
Nanti Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah berlangganan Microsoft 365, kita nanti itu bisa melihat siapa orang yang aktif, siapa yang mungkin dia itu sering absen, tidak hadir ke kelas, gitu ya. Siapa yang tidak mengerjakan tugas, siapa yang dia itu belajar tengah malam, gitu ya. Atau misalnya siapa yang sering berkomunikasi. Nah, itu bisa kita lihat nanti itu. Karena di Microsoft 365 ada namanya fitur Insight. Yang mana ini Insight ini Bapak Ibu sekalian akan memberikan laporan grafik kepada kita mengenai perkembangan peserta didik kita, baik dalam proses pembelajaran mereka, baik dalam proses komunikasi mereka, baik dalam proses nanti tugas-tugas mereka, itu nanti akan diberikan semacam insight kepada kita untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Contohnya nih, ya, dari 25 peserta didik tadi, ternyata ada 10 orang yang kurang aktif, gitu ya. Nanti kita bisa tanya atau bisa menelisik kembali, menelusuri kembali gitu ya. Yang 10 orang ini kenapa tidak aktif di kelas, kenapa mereka jarang bertanya, kenapa mereka tidak mau ibaratnya berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Kita nanti bisa tahu nih, oh mungkin mereka lagi contohnya membantu orang tuanya atau misalnya alasan-alasan yang lainnya. Kita nanti bisa mengetahui hal itu. Kenapa? Karena kita punya data. Nah, karena zaman sekarang Bapak Ibu sekalian ya, orang itu harus berbicara dengan data, gitu ya. Orang harus berbicara dengan data, seperti itu. Yang keenam, yang terakhir ini ya, untuk manfaat yang akan kita dapatkan dari Microsoft 365, ya, Microsoft 365. Yaitu increase accessibility. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Ada sebuah lomba ya Bapak Ibu sekalian ya, yang diadakan oleh Microsoft di pertengahan tahun lalu ini gitu ya. Tapi sudah selesai gitu ya. Ada namanya Microsoft Imagine Cup Junior namanya. Itu semacam lomba internasional yang disiapkan oleh Microsoft untuk para peserta didik di seluruh dunia gitu ya. Mereka berlomba untuk memberikan ide terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia seperti itu. Salah satunya adalah mengenai accessibility. Ya, mengenai accessibility. Bagaimana Bapak Ibu sekalian proses accessibility ini terutama dalam dunia pendidikan ini ya, yang saya ambil contohnya, bagaimana kita bisa untuk membuat yang namanya proses pembelajaran yang sama gitu ya. Baik orang yang mungkin berkebutuhan khusus dan orang yang tidak berkebutuhan khusus sama-sama mendapatkan materi yang sama ya, walaupun nanti caranya berbeda. Gitu ya. Contohnya nih, orang yang mungkin peserta didik yang mungkin berkebutuhan khusus, contohnya mereka kesulitan untuk melihat warna, gitu ya. Kita bisa membantu mereka, mungkin nanti diberikan semacam captionnya, diberikan penjelas terhadap gambar dan warnanya, atau misalnya ketika mereka sulit untuk mendengar, kita bisa memberikan yang namanya proses untuk dikte, jadi nanti akan dituliskan secara otomatis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, accessibility ini nanti kita bisa untuk mengakses dari manapun dalam kondisi apapun, gitu loh. Walaupun kondisi orang berbeda-beda, Microsoft 365 sangat menjunjung tinggi tentang accessibility ini, Bapak Ibu. Ya, karena mereka beranggapan bahwasanya pendidikan itu harus dirasakan oleh setiap orang, baik orang yang mungkin mereka dengan sangat sempurna, begitu ya, dan orang yang mungkin nanti berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, ini nanti akan disediakan oleh Microsoft 365. Nanti kita coba lihat beberapa contohnya ya Bapak Ibu ya di dalam Microsoft 365. Oke, kita coba lihat yang selanjutnya gitu ya. Saya tambah lagi sedikit ya. Layanan Microsoft 365 secara umum yang akan kita bahas selama 3 hari ini ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti kita bisa menggunakan email dan kalender. Ya, email dan kalender. Apa fungsi email dan kalender ini? Tentunya nanti kita bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita memiliki email. Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan orang sekarang itu ketika mereka itu dalam dunia kerja, itu jarang bisa membedakan mana untuk kebutuhan pribadi dan mana yang untuk kebutuhan dari kerja itu sendiri. Contohnya nih,
Saya sebagai seorang guru di Kabupaten Sumedang contohnya. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, ketika saya mau berhubungan atau misalnya berkomunikasi dengan email kepada orang lain dan itu adalah untuk kebutuhan sekolah atau sebagai seorang pendidik, guru, maka saya akan menggunakan email yang disediakan oleh sekolah tersebut. Dalam hal ini mungkin sudah disediakan oleh Kabupaten Sumedang gitu ya. Maka saya akan menggunakan email itu. Tujuannya buat apa? Biar kita terlihat lebih profesional Bapak Ibu sekalian, ya. Dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan email pribadi gitu ya. Jadi nanti semua pemberitahuan masuk di satu tempat gitu ya. Iklan iklan ojek online masuk semua, iklan toko kuning masuk semua, ya gitu ya. Pemberitahuan dari dinas masuk semua ke sana. Jadi semuanya ke email itu semua. Sehingga susahnya kita sebagai seorang pendidik susah memfilter, susah mencari informasi nantinya walaupun bisa dilakukan, tapi akan susah gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian ketika kita menggunakan email yang sudah dikustomisasi, nah kan udah dikustomisasi ya masing-masing ya. Sudah dibuatkan oleh Kabupaten Sumedang langsung untuk Bapak Ibu sekalian. Dikustomisasi emailnya namanya contohnya rinaldi@kabupaten Sumedang ya .apa gitu ya .ac.id gitu kan, itu terlihat lebih profesional Bapak Ibu sekalian ya. Orang pun ketika menerima emailnya akan tahu oh ini dari orang dari guru dari Kabupaten Sumedang gitu ya. Nah, selain itu juga ini akan ada namanya tampilan yang user friendly. Nanti kita bisa lihat ya. Setelah ini saya akan praktekkan nanti. Dan tentunya tersinkronisasi antar satu perangkat handphone contohnya dengan laptop kita. Nah, ini sering saya gunakan juga nih Bapak Ibu sekalian ya. Dalam dunia industri kami juga menggunakan ini sehingga nanti lebih mudah untuk mengaksesnya. Yang kedua, yang akan kita coba pelajari nanti di hari kedua ya Bapak Ibu sekalian ya, yaitu penyimpanan dan berbagi file. Nah, Bapak Ibu sekalian di dalam Microsoft ya, itu Microsoft 365 khususnya ya, kita memiliki penyimpanan ada yang untuk pribadi, ada yang untuk organisasi. Kalau yang pribadi, kita punya penyimpanannya itu Bapak Ibu sekalian adalah 1024 GB. Nah, banyak ya. 1024 GB. Nah, jadi penyimpanan yang bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan ya, bisa digunakan ini kayaknya selama kita menjadi guru kayaknya bisa nih ya. 1024 GB. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian akses, namanya adalah OneDrive for Business. Setelah ini nanti saya akan coba jelaskan prosesnya ya. Kita bisa bekerja dari mana saja, saya sering menggunakannya ini. Berbagi dengan sangat aman sekali, kita bisa memberikan password bahkan. Jadi ketika kita ingin berbagi file, kita bisa untuk memberikan pengamanan dan juga bisa berkolaborasi nih antara satu dengan yang lainnya. Contohnya kita punya teman A mau akses dokumen kita, nanti bisa kita gunakan nanti proses untuk kolaborasinya. Yang selanjutnya, hari ketiga nantinya Bapak Ibu sekalian, kita akan menjelajahi obrolan dan juga kelas virtual di Microsoft Teams ya. Microsoft Teams ini boleh dikatakan semacam hub ya. Hub itu sebagai penghubung Bapak Ibu sekalian ya. Sebagai penghubung antara kita dengan peserta didik ya. Kita bisa mengirim pesan secara real time layaknya seperti WhatsApp gitu ya. Bisa nanti melihat nanti profil orang tersebut ya, panggilan nanti maupun nanti berbagi layar seperti yang saya lakukan saat sekarang ini ya. Dukungan platform bisa di device mana saja, di HP, di desktop atau di browser. Bisa juga untuk menyimpan file. Ini akan sangat luar biasa sekali nih Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa memanfaatkan Microsoft Teams ini nantinya di hari ketiga seperti itu. Oke, dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian fitur yang menarik dari Microsoft 365 ini yang nanti kita akan coba untuk explore satu-satu Bapak Ibu sekalian. Kita coba nanti untuk siapkan gitu ya. Oke, sebentar. Ini saya coba untuk masuk ke sesi yang kedua ya Bapak Ibu sekalian ya. Masuk ke sesi yang kedua yaitu sesi praktik ya. Sesi untuk praktek. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, ya boleh silakan sebelum nanti saya masuk ke sesi praktek saya persilahkan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tapi kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan ke sesi prakteknya. Nah,
Oke, seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada, saya lanjutkan. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait penjelasan tadi dasar dari Microsoft 365 yang dipaparkan oleh Mas Rinaldi sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Sepertinya masih belum ada Mas Rinaldi, mungkin bisa di next. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kita akan coba untuk melakukan overview ya mengenai Microsoft 365 ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan Microsoft 365. Kita bisa langsung masuk dan akses dari link berikut Bapak Ibu ya. portal.office.com ya, bisa nanti Bapak Ibu juga coba bareng-bareng ya. Bisa dicek nanti ke sini portal.office.com ya. Di enter. Oke. Nah, sampai di sini nanti Bapak Ibu bisa coba untuk masukkan emailnya ya, yang dari Kabupaten Sumedang contohnya ya. Bisa nanti masukkan emailnya masing-masing gitu. Bisa dicoba ya. Nanti masuk dengan email masing-masing. Kita masuk contohnya saya ada di sini email. Oke. Di Nah, jika sudah dimasukkan emailnya, nanti bisa masuk ke bagian next. Nah, tinggal masukkan passwordnya ya. Nah, ini bisa pilih yes atau no juga boleh, nggak ada masalah ya. Oke, nah saya sudah berhasil masuk ke Microsoft 365. Ini namanya adalah portal dari Microsoft 365. Ya, namanya adalah portal Microsoft 365. Oke, bagi kita yang mungkin ingin mengakses atau memanfaatkan layanan Microsoft 365 ini, ya, kita bisa langsung Bapak Ibu sekalian ke bagian sini. Ada sebuah logo ya. Ataukah logo atau apa, ini kayaknya logo ya. Soalnya saya lihat titik 9 di sini. Ya. Elipsis ini nih, yang titik 9 di sini. Kita bisa cek nanti, silakan dicek ya di bagian pojok kiri atas Bapak Ibu sekalian. Silakan diakses di bagian pojok kiri atas. Nah, kita klik nanti di sini ada Office ya. Kita klik nanti di sini ada Office, silakan diklik Office-nya. Biar kita bisa melihat layanan-layanan yang lainnya. Untuk melihat layanan yang lainnya. Oke, jika sudah, atau All Apps ini juga bisa ya. All Apps atau Office di sini juga bisa. Ya, All Apps saja ya Bapak Ibu ya. Sorry ya. Pilihnya nanti adalah All Apps. Nah, yang ini ya, biar kita bisa lihat semua aplikasinya. Nah, ini nanti diklik yang titik 9 ini nih. Kita setelah itu klik yang All Apps. Untuk melihat semua aplikasinya. Oke ya, jadi aplikasinya lumayan banyak nih Bapak Ibu. Kita bisa lihat nanti di sini ada kalender ya, ada kelas notebook sampai nanti itu di bagian akhir ada Yammer gitu ya. Oke, kita mulai satu-satu ya. Saya akan overview satu-satu, semoga nanti bisa diikuti gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung disampaikan saja. Saya mulai dari sini nih, dari kalender ya. Kita mulai dari kalender nih, diklik ada namanya kalender. Oke,
kalender ini apa sih? Fitur kalender ini apa? Gitu ya. Manfaatnya apa buat saya gitu sebagai seorang guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, fitur kalender ini pertama, kita bisa memanfaatkan untuk mengatur jadwal kelas. Ya, contohnya jam 7 sampai jam 9 kita ngajar apa. Jam 9 sampai jam 10 kita nanti kegiatannya apa. Atau misalnya kita ingin rapat contohnya antara guru-guru gitu ya dengan waka kurikulum contohnya ya. Maka nanti kita bisa mengatur ini semua. Maka nanti ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan ini, kalender ini, Bapak Ibu sekalian nanti akan terhubung satu dengan yang lainnya. Ketika kita contohnya kayak gini. Saya sebagai seorang waka kurikulum atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum nih ya, mau mengundang Bapak Ibu sekalian untuk melakukan rapat ya, rapat di apa namanya sekolah ya, di sekolah contohnya ya. Kita bisa memanfaatkan fitur kalender di sini untuk memberikan reminder, pengingat ya kepada kita dan juga kepada semua guru ya. Selama mereka nanti menggunakan layanan ini, mereka nanti dapat untuk mendapatkan notifikasinya. Nah, saran saya nih Bapak Ibu sekalian, silahkan install aplikasi namanya Outlook ya. Outlook. Nah, di Play Store ada ya. Di Play Store ada. Jadi kita bisa terhubung di HP dan juga di laptopnya. Begitu ya. Di HP dan juga di laptopnya. Bisa langsung di-download nanti ya. Namanya Play Store. Mohon maaf, Outlook ya. Outlook. Nah, ini ya aplikasinya Microsoft Outlook. Nah, silakan nanti Bapak Ibu diinstal dulu di HP-nya sehingga nanti masuk dengan akun dari Sumedang. Oke ya. Akun dari Sumedang. Nanti bisa ditambahkan untuk setiap emailnya ya. Nanti bisa ditambahkan emailnya di sini. Jadi ketika ditambahkan sebuah kalender, kita akan dapat notifikasinya melalui email di Outlook di HP tadi. Gitu ya. Nah, gimana cara untuk membuat kalendernya, Mas? Gitu ya. Kita bisa klik di sini kalender ya. Ini udah masuk ke kalender di bagian sini nih. Kita bisa klik di sini ada new event. Ada new event. Klik. Nah, bagusnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggunakan kalender nantinya, Bapak Ibu nanti ketika ada jadwal yang dia itu apa ya, boleh dikatakan tabrakan. Ya, ada jadwal yang tabrakan, dia akan ngasih tahu ke kita bahwasanya jadwalnya tabrakan gitu ya. Jadi nanti dia akan ngasih tahu ke kita kalau misalnya jadwalnya tabrakan. Contoh kayak gini nih Bapak Ibu ya. Saya close dulu ya. Ini saya scan ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Contoh seperti ini. Saya mau mengundang rekan saya Mbak Ning contohnya ya. Untuk datang ke rapat ya, untuk datang ke rapat. Jadi saya buat di sini new event gitu ya. Saya tambahkan nanti di sini meeting mingguan. Oke, saya tambahkan di sini Mbak Ning Kuliati. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, Mbak Ning Kuliati ini lagi ada acara lain. Jadi kelihatan nih di sini kalau misalnya dia lagi ada acara, nggak bisa meeting di jam sekian sampai jam sekian. Jadi kita tuh bisa mengatur kegiatan itu kalau misalnya kita cari waktu yang memang semua guru sedang tidak ada kegiatan contohnya. Nah, itu kan bisa diatur nanti dengan kalender di sini. Jadi akan terbaca Mbak Ning ini ternyata dia ada acara dari jam sekian dari jam sekian gitu ya. Ya udah nanti kita geser nanti dari jam 15.30 contohnya ya ke jam 16 nih contohnya ya. Maka nanti akan kelihatan di sini tulisannya everyone is available. Jadi orang-orang yang kita tambahkan ke dalam meeting ini, ke dalam kalender ini, orang itu tersedia gitu loh. Bisa untuk ikut rapat dengan kita. Tapi beda halnya kalau saya pilih nanti di sini jam 14.30. Maka nanti akan kelihatan di sini
kamu gitu tertulis ya, dan satu orang yang lainnya itu tidak tersedia loh di jam sekian. Jadi nggak bisa loh meeting seharusnya, gitu loh maksudnya. Oke ya, jadi ini bisa digeser-geser juga sih sebenarnya. Nah, kita bisa mengatur dan kita juga bisa menambahkan beberapa lokasi ya. Contohnya kalau misalnya kita punya lokasi, contohnya meetingnya di luar, atau misalnya nanti meetingnya pakai Microsoft Teams. Nah, nanti tinggal diaktifkan saja di sini dan klik langsung send ya. Klik langsung send, maka nanti Bapak Ibu sekalian, dia akan dikirimkan pemberitahuannya langsung kepada orang yang kita undang. Ya, langsung dikirimkan kepada orang yang kita undang dan akan diberikan reminder, akan diberikan pengingat 15 menit sebelum kegiatan akan dikirimkan notifikasi ke aplikasi yang kita download tadi. Namanya adalah Outlook. Paham ya? Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk mengelola kegiatan, event, ujian, meeting, dan yang sejenis dengan ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk membuat meeting. Contohnya kita buat seperti ini ya, dan kita klik send di sini. Nah, nanti akan ada di sini ya, meeting mingguan. Nah, ini nanti akan masuk ke Mbak Ning. Kalau misalnya Mbak Ning mau datang, berarti nanti dia akan accept ya, akan terima. Dan kalau misalnya nggak datang, nanti akan ada tulisannya nggak datang atau tidak diterima meetingnya. Nah, ini yang pertama ya. Dia ada layanan yang pertama bisa kita manfaatkan adalah kalender seperti itu. Nah, kalender ini bisa Bapak Ibu sekalian juga manfaatkan ya mulai dari sekarang, mungkin untuk mengatur kegiatan ataupun ujian, kelas dan lain sebagainya. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan ke layanan yang lainnya. Silakan. Kalau ada boleh di raise hand atau dituliskan di kolom chat. Oke. Oh, ada nih ya dari Bu Desi Sundari. Oke, sebentar Bu, saya kasih. Oh ya, silakan. Sudah diaktifkan sama Mbak Ning mikrofonnya. Nanti kan ini untuk hubungannya dengan siswa, apakah sekolah yang ikut webinar ini nanti siswanya dikasih akun Microsoft, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini Mbak Ning bisa bantu jawab, Mbak Ning? Oke, terima kasih Ibu Desi. Izin menjawab, pada dasarnya berdasarkan informasi yang kami terima, seluruh siswa-siswi Bapak Ibu dan Bapak Ibu sendiri adalah sudah telah dibuatkan akun Microsoft 365. Namun distribusinya saat ini sejauh mana, saya sendiri kurang tahu. Apakah mungkin Bapak Ibu saat ini sudah menerima akun Microsoft 365-nya, Bu, kalau boleh tahu? Saya juga belum koordinasi, Pak, Bu, sama pihak sekolah, tapi sampai saat ini teman-teman yang lain belum. Tapi kalau biasanya kan ada pelatihan dari Microsoft, nah yang sudah ikut pelatihan sudah dapat akunnya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Nanti kami coba koordinasikan dengan PIC terkait begitu ya, bahwa mungkin sepertinya memang untuk dari Dinas Pendidikan sudah dikasih Bu. Oh ya, ini berdasarkan dari informasi kami, memang pada dasarnya Office 365 itu diberikan langsung dari dinas. Dari dinas itu membuatkannya untuk guru dan siswa. Jadi semuanya sudah sudah dibuatkan lebih tepatnya. Namun apakah itu sudah didistribusikan atau belum? Saya pribadi masih belum tahu begitu ya. Jadi mungkin nanti saya coba komunikasikan dengan
dinasnya begitu ya, seperti apa sejauh ini begitu ya istilahnya distribusinya. Namun pada dasarnya nanti seluruh guru dan seluruh siswa akan diberikan akun Microsoft 365. Cuma pertanyaan mungkin kapannya. Nah, ini nanti kami coba cari tahu begitu. Terjawab ya Ibu ya. Silakan Mas Rinaldi. Terima kasih. Sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan? Tadi cara penggunaan kalender ya. Kalau tadi cara penggunaan kalender biar nanti kita tahu sampai di mana kegiatan kita, berapa banyak, dan juga mengatur ya sebenarnya supaya nanti tidak terlalu padat ya, supaya nanti bisa lebih rapi gitu ya kegiatan kita seperti itu. Nah, itu dari Pak Dani sudah dideploy katanya ya, dan sudah didistribusikan melalui bidang. Nah, ini mungkin bisa nanti dilanjutkan ya, atau misalnya coba ditanyakan pada bidang terkait seperti itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya belum ada pertanyaan yang selanjutnya, kita lanjut ya ke aplikasi yang kedua, kalender. Nah, ini ada namanya Class Notebook gitu ya, ada namanya Class Notebook. Kita coba lihat ya, Class Notebook. Jadi saya memilih yang paling banyak digunakan untuk dunia pendidikan ya Bapak Ibu ya, tidak semua. Jadi kita lanjut ke sini, ada namanya Class Notebook ya. Kita coba ke Class Notebook. Oke, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Class Notebook itu seperti ini ya. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga ya. Nah, nanti kita akan bahas langsung dengan Microsoft Teams. Nah, mudahnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Class Notebook ini kurang lebih semacam buku catatan online atau buku catatan virtual yang akan dimiliki oleh peserta didik. Contohnya seperti ini. Saya sebagai seorang guru, memiliki 40 peserta didik dalam satu kelas atau dalam satu mata kuliah contohnya. Setelah itu saya bagikan satu-satu buku catatannya. Saya kasih ke siswa A, siswa B, sampai ke siswa ke-40. Ya, saya kasih buku catatannya masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, nanti ketika mereka ada tugas gitu ya, ketika mereka ingin mencatat bisa melalui buku catatan tersebut. Ketika kita ngasih tugas, kita bisa kasih tugas tersebut langsung masuk ke dalam buku catatan mereka. Jadi ada tugas kita langsung taruh di buku catatan mereka, mereka langsung kerjakan di sana. Bagusnya kita sebagai seorang pendidik bisa nanti itu boleh dikatakan melihat semua buku catatan peserta didik yang 40 orang tadi, tetapi peserta didik satu dengan yang lainnya tidak bisa untuk melihatnya. Ya, tidak bisa untuk saling melihat. Ya, jadi nanti bagusnya kita bisa langsung mencoba gitu ya. Boleh dikatakan lebih mudah ya untuk melihat seberapa banyak peserta didik kita aktif dalam mencatat, dalam menulis, atau bahkan nanti untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa langsung melihatnya nantinya seperti itu. Oke ya. Nah, itu jadi untuk praktek ini kita skip dulu ya. Nanti kita akan coba untuk lanjutkan di yang selanjutnya di hari ketiga ya. Oke. Jadi OneNote Class Notebook ini bagus Bapak Ibu sekalian. Kita langsung bisa mendistribusikan tugas langsung masuk ke kelas ya. Ke buku catatan tiap masing-masing siswa. Dan ini efektif sekali ketika kita punya tugas dan itu harus dikerjakan oleh masing-masing siswa di buku catatan mereka. Nah, ini nanti bisa kita manfaatkan. Namanya adalah OneNote Class Notebook. Kita praktekkan nanti di sesi hari ketiga. Seperti itu. Selanjutnya, kita coba lihat lagi aplikasi yang lain. Ada nama aplikasinya Compliance ya. Ini untuk keamanan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Cuma karena ini jarang digunakan ya. Concernnya ini biasanya lebih ke admin ya. Kalau Compliance ini, Security and Compliance ini biasanya lebih banyak dimanfaatkan oleh admin. Jadi ini kalau untuk dunia pendidikan ya ini lebih dikelola oleh adminnya. Nah,
jadi kita sebagai guru jarang sekali untuk memanfaatkan ini. Yang selanjutnya ada Delft. Nah, ini Delft ya. Kita coba lihat Delft di sini. Nah, Delft ini apa? Jadi Delft ini kayak gini Bapak Ibu sekalian. Jadi Delft ini adalah untuk mengatur profil kita. Ya, untuk mengatur profil kita. Nah, contohnya di sini ya, saya sebagai apa, terus saya sudah punya skill apa saja dan lain sebagainya. Nah, di samping itu Bapak Ibu sekalian, kita itu bisa saling melihat ya, orang yang terhubung dengan kita kerjaannya sampai di mana. Contohnya bisa saja kayak gini ya. Kita punya tim contohnya untuk akreditasi sekolah. Nah, tiba-tiba udah masuk nih di dalam Microsoft Teams semua. Tiba-tiba salah seorang sakit contohnya ya. Nah, kita bisa nanti melihat file ataupun dokumen yang dia kerjakan itu sampai di mana. Nah, nanti kita bisa cek nanti di sini nih. Contohnya nih Mbak Ning ya. Apa aja dokumen yang sudah dia kerjakan sebelumnya, saya bisa lihat nanti nih. Nah, saya bisa lihat, saya bisa edit langsung. Gitu. Jadi, ketika kita nanti mungkin gitu ya, ada sebuah dokumen ataupun file yang belum sempat terselesaikan oleh tim kita bisa nanti memanfaatkannya di dalam Delft ini. Karena bisa untuk mengelola profil kita dan melihat profil dari rekan kita yang ada di dalam tim kita. Seperti itu ya. Nah, ini kan lumayan banyak ya. Tim saya contohnya Mbak Ning nih, ada apa namanya? Ada file yang diedit, terus saya juga bisa langsung akses gitu ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti ketika kita memang bekerja sama, bekerja tim gitu ya, untuk melihat progres mereka tuh sampai di mana, seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada Excel. Nah, ini ya, yang paling banyak mungkin digunakan untuk mengolah angka ya, Excel. Nah, Excel ini Excel online, jadi bisa diakses nanti itu Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai mobile, silakan ya diinstal aplikasi namanya Microsoft Excel gitu ya, atau Office ya. Juga ada namanya di dalam Play Store maupun di App Store, namanya Office atau Excel langsung bisa. Nah, kita bisa langsung membuat Excel di sini ya, New Blank Workbook. Nah, New Blank Workbook. Nah, kita bisa menggunakan Excel di sini, gitu ya. Dan ini langsung tersimpan secara otomatis, Pak. Jadi kalau misalnya saya mau langsung akses nanti dengan HP saya bisa. Asalkan saya sudah login ya di HP-nya, saya bisa akses ini nanti, gitu ya. Nah, saya juga bisa contohnya begini. Di sini ada pengeditan, buka di aplikasi desktop, gitu ya. Nah, jadi kita bisa buka di bagian desktop. Nah, ini langsung kita bisa buka ya. Jadi langsung terhubung dengan aplikasi yang terinstall di laptop kita. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh. Dan ini kalau misalnya saya close langsung ini ya. Ini saya close langsung yang terinstall di laptop saya. Oke, saya coba lanjutkan pengeditan di sini ya. Nah, langsung muncul ya. Karena apa? Karena dia langsung tersinkron, Pak, Bu. Ya, apa yang kita lakukan di online itu juga dilakukan di desktop. Ya, apa yang dilakukan di desktop itu juga dilakukan di online. Nah, nanti kita bisa langsung buka di sini ya, buka di aplikasi desktop atau yang mau pakai online juga bisa langsung. Seperti itu ya. Ini Excel yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan untuk boleh dikatakan untuk melakukan proses apa ya? Mengolah angka gitu ya, mengolah angka. Nah, ini Excel. Saya close dulu ya ke samping-sampingnya. Oke. Yang selanjutnya ya adalah forms. Nah, ini ya yang banyak digunakan untuk membuat kuis. Nah, di sini namanya adalah forms. Oke. Forms di sini sekarang ada fitur baru Bapak Ibu ya. Saya juga baru mencoba kemarin. Nah, jadi kita bisa membuat kuis nih Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ada new quiz. Contoh new quiz ya.
Nah, kita bisa membuat soal, contohnya ya, soal UTS. Gitu ya. Kita bisa tambahkan soalnya di sini ada choice, contohnya ya. Nah, di sini ada question, tambahkan, contohnya ibu kota Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Maaf ya. Indonesia adalah ya. Di sini kita tambahkan Jakarta. Nah, ini ada fitur AI ya yang disematkan. Jadi dia kalau misalnya ada yang dia baca sesuatu hal yang mungkin itu diprediksinya benar, maka nanti dia akan nambahin opsi-opsi seperti ini ya. Opsi contohnya di sini ada Seoul ya. Terus kita tambahkan lagi contohnya ada Delhi dan lain sebagainya gitu ya. Dhaka, nih contohnya ya. Kita pilih contohnya Jakarta. Kita kasih poinnya, contohnya nilainya berapa. Satu benar ini berapa, contohnya 10 gitu ya. Nah, tinggal nanti kita kasih ke peserta didik kita. Di sini ada collect response. Terus kita copy linknya dan kita kasih ke peserta didik. Nah, di sini kita juga bisa mengatur apakah yang mengisi setiap orang yang memiliki link, ataukah orang-orang yang ada di organisasi kita, ataukah spesifik orang spesifik ya, kita jelaskan ya siapa saja orangnya. Nah, kalau misalnya untuk sekolah seharusnya yang nomor 2 ya. Jadi hanya orang-orang yang ada di organisasi kita saja yang dapat untuk mengaksesnya. Nah, ketika kita kirim maka peserta didik dapat nanti untuk menjawab soalnya dan nanti akan dapat poinnya berapa. Gitu. Jadi ini lebih detailnya nanti ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ada fitur baru nih Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mengatur nanti contohnya ya, soal UTS itu hanya boleh dikerjakan dalam waktu 60 menit gitu ya. 60 menit. Ketika mereka klik start, maka akan dihitung mundur 60 menit ya. Ketika mereka tidak submit dalam 60 menit itu, maka otomatis akan tersubmit, akan terkirim. Nah, ini bisa kita gunakan ya fiturnya di sini ada klik 3 more, setting. Nah, di sini kita bisa pilih ada tulisannya set duration time. Nah, ini ada tulisannya ya. Nah, responden dapat mengisi form selama set time. Ya, selama waktu yang sudah diatur. Ya, editing tidak diperbolehkan dan jawaban mereka akan auto submit ketika nanti waktunya habis. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa atur nih 30 menit nih contohnya ya. Kita bisa coba preview di sini ya. Ada preview. Itu preview. Jadi mereka akan klik start gitu. Ketika mereka klik start di sini, waktunya akan hitung mundur nih. Nah, coba perhatikan. Waktunya akan hitung mundur di bagian atas. Kelihatan ya, 30 menit tadi yang saya kasih. Maka dia akan hitung mundur gitu. Hitung mundur untuk kita. Kalau misalnya sudah selesai, tinggal klik dikerjakan oleh siswa dan klik submit. Seperti itu ya. Nah, nanti langsung selesai dan bisa klik view result-nya juga. Nah, ini kelihatan ya jawaban yang benarnya yang mana. Nah, kita juga bisa ya sebenarnya untuk menyembunyikan jawaban yang benarnya yang mana ya. Tapi di sini saya tampilkan. Oke, fitur yang lainnya yang juga keren di sini. Biasanya ada semacam detail kayak gini Bapak Ibu sekalian ya. Ada detailnya kayak gini. Atau bahkan data kita yang kompleks gitu ya. Data yang kompleks itu nanti ada fitur AI yang bisa untuk melakukan analisis data secara otomatis. Contohnya 60% tidak bisa menjawab ini, gitu contohnya. Atau misalnya 40% peserta didik bisa menjawab ini, dan sebagainya. Nah, nanti dia bisa melakukan analisis sendiri. Untuk mendapatkan jawabannya bisa klik open in Excel, dan kita dapat nanti untuk mengakses langsung Excel-nya. Ada fitur baru lagi, Bapak Ibu sekalian, ini pernah saya gunakan baru kemarin gitu ya. Bisa kita klik forms di sini. Nah, ini kita coba klik di bagian all my forms di sini. Ada tulisannya ya. Kita coba scroll ke bawah, Bapak Ibu. All my forms. Got it? Nah, kita bisa import soal. Contohnya kita udah buat soal di PDF atau di Word. Nah, ini sebelumnya belum ada di forms Microsoft. Nah, mungkin banyak ya para guru yang membutuhkan ini karena dilihatnya di Google contohnya udah ada. Nah, ini sudah disediakan oleh Microsoft. Kita bisa import langsung
soalnya langsung jadi, gitu ya. Kita tinggal klik upload from this device, gitu ya. Di sini ada tulisannya import, quick import, upload from this device. Saya sudah buat kemarin. Nah ini ya ada soal, saya open, saya klik di sini pilihnya quiz. Nah jadi dia akan konversikan file saya tadi dari Microsoft Word dikonversikan ke Microsoft Forms. Nah kita coba start review ya, start review. Nah ini langsung sudah jadi. Coba perhatikan soal nomor 1 udah jadi ya, soal nomor 2. Tapi memang belum disediakan untuk mengunci jawaban ya, tinggal kita pilih nanti contohnya jawabannya yang ini gitu ya, kasih poinnya 10 contohnya ya. Terus yang ini juga sama, yang mana jawaban yang benar dan kasih poinnya berapa. Nah ini fitur yang perkembangan fitur baru ya, walaupun sebenarnya nggak baru-baru banget kalau misalnya dalam dunia pendidikan, tapi di Microsoft Forms ini sudah bisa kita manfaatkan untuk membuat tugas secara langsung dari mungkin kita sudah pernah mengembangkan tugas sebelumnya dari Word atau dari PDF gitu ya. Nanti kita bisa langsung import masuk ke dalam sini, ke dalam Microsoft Forms. Seperti itu, silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau misal tidak ada, saya lanjutkan. Silakan Mbak Ning. Sebentar Mbak Ning, saya izin minum. Ya, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi ya. Ternyata banyak sekali dalam Microsoft 365 itu ternyata tidak hanya PowerPoint, Word, Excel saja, tapi ternyata banyak sekali aplikasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, yang bisa kita manfaatkan dalam dunia pendidikan, mulai dari OneNote yang istilahnya nanti akan paperless ya, jadi istilahnya mungkin lingkungan kita akan lebih terjaga begitu ya dengan melalui pengurangan penggunaan kertas begitu, dan kemudian juga ada Microsoft Forms yang akan memudahkan juga dalam proses istilahnya penilaian begitu ya, baik sumatif ataupun formatif, semuanya bisa dilakukan di sana. Hingga nanti juga ada Microsoft Teams yang semuanya telah dilakukan secara terpusat, kelas virtual. Jadi tidak ada lagi jarak dengan para siswa dimanapun berada begitu. Ada pertanyaan dari Ibu Yuyu begitu ya. Ada versi SC-nya untuk di form, esai. Esai-nya Mas Rinaldi, silahkan. Oke, baik. Jadi untuk yang esai bagaimana Mas? Apakah ada bisa kita buat langsung gitu ya? Kalau di dalam Microsoft Forms itu bisa langsung Bu. Jadi contoh kayak gini Bu ya. Saya buat contohnya soalnya kayak gini nih. Jadi langsung dibuat langsung kayak guidance ya dari Microsoft-nya. Jadi kita bisa contohkan soal yang nomor 1 ini multiple. Ya, atau misalnya yang open text ya, yang membutuhkan blank, mengisi blank kayak gini, contohnya nomor 3 nih ya, atau yang mungkin short answer ya, yang nomor 5. Jadi kita kasih soal, langsung dibuatkan nanti esainya. Jadi nanti buat soal esai, dibuatkan langsung tempat untuk menjawabnya kayak gitu ya. Jadi biasanya itu kayak gini nih Bu ya. Kalau kita import gitu ya, new biasanya pakai teks. Nah, new text, nah ini contohnya ya. Ibu kota Jakarta, Indonesia gitu ya. Indonesia adalah. Nah, nanti di sini dia akan buatkan sebuah ini ya, tempat untuk mengisi, ada kotak untuk ngisinya. Nah, di dalam Microsoft Forms itu sudah include ya. Jadi kita tinggal membuat nyusunnya seperti ini. Tapi yang paling penting begini Bapak Ibu. Saya udah pernah mencoba langsung kemarin tanpa membuat nomor kayak ini ya. Saya nggak buat penomoran, itu gagal. Jadi harus benar di penomoran Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau misal mau lihat ya, contoh yang saya buat kemarin itu, nah ini ya. Dari sini. Nah ini. Jadi udah buat kayak ini nih, ada nomor 1, nomor 2, pilihan ABC-nya udah disesuaikan begitu ya. Jadi kalau misalnya mau dibuat yang esai bisa buat langsung nomornya, tapi nggak akan ada nanti untuk opsionalnya. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan. Ada beberapa tips yang bisa kita coba juga gunakan ya. Nah, di sini. Seperti itu Bu ya. Jadi jawabannya bisa untuk yang esai juga Bu Yuyu. Seperti itu. Silakan Mbak Ning.
Ya, terjawab ya Ibu Yuyu ya pertanyaannya. Jadi baik itu esai ataupun multiple choice ataupun open text tadi ya, esai tadi bisa dilakukan di Microsoft Teams. Dan saya juga baru tahu nih ternyata Microsoft Forms sekarang ada ya fitur yang import ininya ya, apa namanya? Import soalnya. Nah, awal-awal dulu beberapa tahun lalu kami sering melakukan pelatihan juga kepada para pendidik dan itu masih belum ada. Jadi semuanya harus dilakukan dengan copy paste begitu ya. Nah, saat ini sudah ada fitur import jadi sungguh sangat membantu juga dan juga ada fitur apa namanya? Tadi timer begitu ya, yang mana itu memang salah satu juga yang sering ditanyakan oleh para guru begitu ya, dan mungkin ini bisa dibilang Microsoft itu mendengar apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya begitu. Nah, apabila Bapak Ibu mungkin nanti setelah mempelajari Microsoft 365 begitu ya secara mendalam mungkin beberapa bulan ke depan yang dimulai dari hari ini begitu ya. Barangkali nanti ada masukan terkait berbagai macam layanan yang mungkin dibutuhkan di institusi pendidikan yang saat ini masih belum ada di Microsoft. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan tersebut di user voice. Bapak Ibu silakan search aja user voice Microsoft begitu ya. Di sana sudah ada apa namanya seperti macam forum yang memfasilitasi apa namanya masukan-masukan dari para pelanggan Microsoft sehingga istilahnya memang Microsoft berupaya untuk bisa memberikan layanan yang memang itu menjadi kebutuhan ataupun menjadi solusi atas apa yang dibutuhkan oleh para pelanggannya. Silakan Mas Rinaldi mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Nah, itu melanjutkan dari Mbak Ning tadi, kalau misalnya Bapak Ibu ada masukan nih, bagusnya ya bisa untuk fitur A gitu ya di dalam Microsoft Forms. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke Microsoft Forms-nya. Di sini ada titik 3 nih ya, titik 3. Nah, di sini ada feedback. Nah, di sini ada feedback ya. Bisa kita kasih feedback langsung, klik feedback. Kita langsung kasih feedback ke Microsoft. Nah, kasih di sini I have a suggestion. Nah, jadi kita langsung kasih ke Microsoft suggestion-nya apa gitu. Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu sekalian dari technical Microsoft-nya untuk mengembangkan aplikasinya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mencoba ya ada fitur yang mungkin di request yang kurang cocok mungkin ya pengen ditambahkan bisa nanti ditambahkan di sini. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian yang banyak digunakan. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya aplikasi OneDrive. Nah, ini mungkin besok kita akan coba untuk pelajari sekaligus nanti Bapak Ibu saya coba untuk ajarkan Bapak Ibu sekalian bagaimana cara memindahkan file contohnya dari Google Drive langsung masuk ke dalam OneDrive gitu ya. Atau mengcopy atau mensinkronisasi. Jadi file-file yang ada di dalam Google Drive itu juga ada di dalam OneDrive. Nah, itu bisa tuh. Nah, nanti kita coba untuk melakukan hal itu juga bisa di dalam OneDrive. Nah, OneDrive ini seperti biasa Bapak Ibu sekalian penyimpanan untuk file ataupun dokumen online yang bisa menampung sampai dengan 1024 GB ya. 1024 GB dan ini free ya. Free Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan ini untuk proses pembelajaran. Biasanya kalau saya nanti ketika ini oke, ini saya simpan dulu aja ya. Karena akan kita bahas besok sebenarnya. Oke, jadi OneDrive ini akan kita bahas besok. Intinya spoilernya gitu ya. Ini untuk menyimpan file secara online kurang lebih sama seperti yang ada di Google Drive, Dropbox, dan yang sejenisnya. Oke ya. Saya lanjutkan dulu. Oke. Nah, di sini ada lagi namanya OneNote ya. Nih OneNote ini sebenarnya kurang lebih sama seperti yang di nomor 2 tadi, kelas notebook. Inti untuk buku catatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya catatan pribadi gitu ya. Saya sering sekali menggunakan ini untuk proses mencatat gitu ya. Mencatat apalagi kalau misalnya kita punya pensilnya gitu ya. Itu lebih enak lagi. Tapi kalau nggak punya juga bisa ngetik langsung di sana. Jadi semacam buku catatan online yang bisa kita manfaatkan baik itu untuk mencatat untuk kepentingan pribadi maupun nanti untuk kepentingan sekolah. Di sini ada Outlook yang selanjutnya ini ya. Ada Outlook. Nah, Outlook ini untuk berkirim pesan. Nah, Outlook ini untuk berkirim pesan. Contohnya kalau misalnya kita ingin berkirim pesan kepada orang lain, seperti yang saya sampaikan tadi, alangkah lebih bagusnya dan lebih profesionalnya
ketika nanti Bapak Ibu sekalian kita ketika mengirimkan pesan itu langsung menggunakan email yang profesional, maksudnya ke email yang disediakan oleh Kabupaten Sumedang contohnya. Di sini dalam hal ini contohnya adalah dari Kabupaten Sumedang atau misalnya dari sekolah masing-masing sudah ada contohnya, nah itu juga bisa. Tinggal kita klik new message di sini. Nah, kita kirimkan emailnya ke siapa contohnya ya. Ning gitu ya untuk keperluan rapat mingguan sekolah gitu contohnya ya. Bisa kita informasikan, jangan lupa untuk rapat dan sebagainya ya. Silakan buat headernya contohnya dan lain sebagainya. Silakan dimanfaatkan ya. Bisa kita kirimkan atau kirimkan schedule send. Nah, jadi kita bisa kirim sekarang atau kirim nanti contohnya di jam 9 saja ya. Jadi kita bisa atur nanti dia dikirimnya di jam berapa. Nah, jadi kita bisa mengatur mengirim pesan itu nanti berdasarkan waktu atau langsung sekarang. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu sekalian pilih ya ketika kita membuat pesan. Intinya ini untuk berkirim pesan. Ya, kurang lebih sama seperti biasanya ya. Layaknya kita berkirim pesan. Nah, tapi bedanya kita menggunakan email yang dari institusi. Yang mungkin dari kabupaten atau dari sekolah masing-masing. Nah, nanti kita bisa menggunakan email ini. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, masih ada waktu ya. Nah, di sini ada planner. Ya, ada namanya planner. Ya, namanya planner. Kita coba lihat. Apa fungsi planner ini? Jadi fungsi planner ini sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita menggunakan planner, ya, maka nanti Bapak Ibu sekalian, kita bisa untuk mengelola tugas. Contohnya ya, kita ada tugas untuk sebuah penelitian atau misalnya sebuah tugas sekolah gitu ya. Jadi kita bisa mengelola ini nantinya untuk melakukan tracking dan menghitung ya tugas apa saja yang sudah kita kerjakan gitu ya. Contohnya nih ya, saya punya sebuah tugas di sini ya, ada namanya review logbook capstone, memilih tools yang akan digunakan dan berbagai macam lah. Ya, ada beberapa di sini ya, bucket namanya. Jadi ada kategori-kategorinya masing-masing nih. Nah, jadi kategori-kategori ini akan memudahkan. Contohnya kita dalam proses penerimaan siswa baru gitu ya. Kita buat plan baru nih di sini gitu ya. New plan. Kita buat contohnya di sini plan penerimaan siswa baru. Gitu ya. Kita buat nanti private di sini. Oke, kita create plan di sini. Nah, tinggal nanti kita tambahkan membernya. Ya, kita tambahkan, contohnya saya tambahkan Mbak Ning. Nah, ini membernya udah tambahkan ya. Nah, tinggal di sini kita atur apa aja sih yang dibutuhkan untuk contohnya di sini ya, penerimaan siswa baru contohnya ya. Humas ya, bidang humas. Terus bidang tambah lagi di sini nih, add new bucket contohnya apa namanya? Bidang informasi gitu ya. Di sini bidang promosi dan lain sebagainya. Jadi dibuat berdasarkan kategori masing-masing gitu. Nah, contohnya begini Bapak Ibu sekalian, humas gitu ya, ada tugasnya contohnya membuat pesan atau membuat surat gitu ya. Surat ke kepala apa ya? Ke setiap dusun gitu contohnya ya. Tentang penerimaan siswa baru. Ke dusun untuk menginformasikan penerimaan siswa baru contohnya ya. Nah, ini tugasnya dikerjakan oleh siapa? Contohnya ya dikerjakan oleh Mbak Ning, kasih ya. Terus due date-nya atau kapan terakhir harus mengerjakan, contohnya tanggal 7. Maka nanti Mbak Ning akan dapat informasi bahwasanya dia ada tugas yang harus dikerjakan, deadline-nya tanggal 7 bulan 10 2022, yaitu membuat surat ke dusun untuk menginformasikan penerimaan siswa baru. Setelah itu nanti di sini ada tim promosi gitu ya, menyebarkan brosur gitu ya. Menyebarkan brosur. Nah, ini nanti yang ngerjain siapa gitu contohnya ya.
Contohnya di sini saya gitu ya. Terakhir karena membuat suratnya tanggal 7 mungkin baru disetujui tanggal 7, ya udah tanggal 10 deh. Tanggal 10 nanti maksimal. Oke. Menyebarkan brosur tugasnya Rinaldi gitu. Begitu seterusnya. Jadi nanti kita bisa melihat tim kita ini lagi kerjain apa gitu loh. Sepanjang apa tugasnya gitu ya, atau sebanyak apa tugasnya. Bahkan nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mendownload, nanti bisa diekspor ya. Jadi tugas-tugas ini akan disusun dalam bentuk Excel nantinya gitu. Jadi bisa kita ekspor nanti hasil tugas ini dalam bentuk Excel seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian dalam melakukan kolaborasi. Contohnya di akhir semester siswa itu kita kasih tugas akhir contohnya. Nah, setiap tim contohnya kita berikan tugas untuk melakukan proses penulisan terhadap tugas-tugasnya atau tracking terhadap tugas-tugasnya. Nah, kita bisa memanfaatkan planner ini. Jadi mereka nanti bisa menuliskan apa aja tugas yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah belum dikerjakan. Ini contohnya ya, udah selesai nih. Contohnya bisa klik progresnya complete. Ya, udah selesai ya. Yang ini contohnya progresnya in progress, baru sedang dikerjakan. Gitu ya. Oh, kalau udah selesai nanti silakan untuk dikomplitkan. Nah, jadi nanti akan tersusun dengan sangat rapi sekali. Gitu ya. Nah, ini bisa untuk mengelola tugas ya, gunanya untuk mengelola tugas. Oke, jadi ini namanya planner ya. Namanya planner. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu ada yang namanya ini tapi enggak kita praktekkan ya. Ada yang namanya share point. Nah, ini ya, namanya adalah share point. Share point ini sebenarnya kurang lebih sama Bapak Ibu sekalian dengan OneDrive yang tadi sempat kita pelajari. Ya, gunanya untuk menyimpan file ataupun dokumen di drive atau di cloud gitu ya. Bedanya apa? Kalau OneDrive itu penyimpanan khusus untuk pribadi. Kalau SharePoint itu penyimpanan untuk tim. Jadi contohnya nih ya, ketika saya masuk ke dalam sebuah tim, ya di dalam SharePoint, maka saya bisa mengakses semua dokumen yang ada di sana tanpa harus meminta izin atau dibagikan link dulu oleh adminnya. Beda dengan OneDrive tadi. Kalau OneDrive tadi, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya linknya dulu untuk mengakses dokumen orang lain. Tapi kalau SharePoint, ketika kita sudah masuk dalam sebuah tim, kita bisa langsung mengakses dokumen tersebut tanpa harus untuk meminta linknya lagi. Ya, biasanya ini digunakan untuk mengelola file ataupun dokumen penting sekolah. Nah, bahkan ada di salah satu universitas di Jogja, mereka menggunakan SharePoint ini untuk akreditasi. Ya, jadi mereka gunakan untuk proses dokumen akreditasi. Karena kan akreditasi itu lebih banyak tentang dokumentasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk akreditasi seperti itu. Yang selanjutnya, ya, ini nggak saya praktekkan besok. Selanjutnya ada yang namanya stream. Nah, ini ya, ada namanya stream. Stream ini kurang lebih sama seperti YouTube. Jadi kalau misalnya YouTube biasanya kita gunakan untuk proses melihat video gitu ya, video pembelajaran, tapi bisa diakses oleh semua orang kan, kecuali mungkin kita atur menjadi private. Tapi kalau stream itu memang khusus untuk organisasi saja. Jadi orang yang bisa melihatnya adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi kita saja. Di luar dari organisasi kita, atau di luar dari akun Microsoft 365 yang kita miliki, maka orang tersebut tidak bisa melihat video kita. Ya, ini lumayan banyak Bapak Ibu sekalian ya. Video-videonya jadi bisa kita manfaatkan ya. Di sini ada Discover ya. Banyak video-videonya. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk proses menyimpan video pembelajaran. Ya, jadi mereka bisa nanti menontonnya. Bahkan di sini Bapak Ibu sekalian, di video ini kita bisa secara otomatis menambahkan semacam kuis di tengah-tengah videonya. Contohnya ya, di detik ke-20 atau di menit kedua ada tugas secara otomatis muncul supaya nanti peserta didiknya
harus menjawab dulu, baru boleh melanjutkan ke video selanjutnya atau ke detik selanjutnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan di dalam Microsoft Stream ini. Jadi, kurang lebih dia itu semacam alat untuk kita bisa memanfaatkan video, dan kita bisa menyematkan kuis di tengah-tengah videonya, ya, biar lebih interaktif, ya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang selanjutnya ada yang namanya SWAY. Nah, ini bagus Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu sekolah gitu ya, di mana gitu ya, entah di Jawa Timur, entah di Jawa Tengah. Mereka menggunakan SWAY ini untuk membuat semacam poster digital. Ya, poster digital. Jadi mereka gunakan itu untuk membuat poster digital Bapak Ibu sekalian, dan menang lomba waktu itu, gitu ya. Jadi ini semacam PowerPoint begitu untuk presentasi, cuma bedanya dia secara online, ya. Dan bagusnya di dalam SWAY ini kita nggak perlu menyusun tampilannya, jadi dibuatkan secara otomatis. Kita tinggal menambahkan teksnya apa, fotonya apa, suaranya apa, medianya apa, dia susun secara otomatis. Efeknya, grafiknya, terus juga animasinya, dia susun secara otomatis. Nah, ini bagusnya ya. Dan ini bisa diakses oleh orang banyak langsung. Kita tinggal kasih email, linknya, mereka bisa akses nanti secara otomatis. Nah, ini bisa kita coba nanti ya, untuk membuat file presentasi, dan bisa diakses dari manapun dan kapanpun asalkan ada internet. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya Microsoft Teams. Nah, ini akan kita pelajari di hari ketiga ya, kalau saya nggak salah. Ini bisa kita manfaatkan untuk kelas virtual ya. Kelas virtual bisa untuk mengelola tugas, berkomunikasi, berkolaborasi ya, menilai tugas ya. Bahkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan wawasan, contohnya kayak gini nih. Perhatikan. Saya bisa tahu nanti siapa siswa saya yang aktif di kelas, gitu ya. Jadi ada fitur insight namanya, akan kita pelajari di hari ketiga nanti juga. Contohnya ya, saya ada punya kelas namanya ini ya. Terus saya nanti bisa melihat peserta didik yang aktif itu siapa, yang tidak hadir-hadir ke kelas itu siapa. Nah, kebetulan ini kelasnya online ya. Ya, ini masih loading-loading terus ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Nah, saya bisa nanti melihat ini orangnya, ini ada namanya Riza ya contohnya ya. Ini orangnya sering bekerja atau membuka kelasnya ini setiap lebih pagi gitu lah. Nah, ini juga ya habit-habitnya muncul nih nanti nih. Nah, ini kan bisa kita apresiasi ya. Nah, kita juga bisa nih ada 8 siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu di file activities selama beberapa waktu. Nah, jadi kita bisa melihat nanti nih siapa orangnya. Oke ya. Terus kita juga bisa lihat nanti nih ada satu student nih yang perlu untuk disupport gitu ya. Apakah itu bagaimananya nanti kita bisa lihat nanti di sini gitu ya. Terus juga kita bisa lihat nih di sini ada yang absen 96 siswa selama 3 minggu. Nah, kelihatan ya apa saja, nanti kita bisa explore lebih lanjut maksudnya yang bagaimana gitu ya. Kita bisa lihat nanti nggak hadirnya bagaimana. Nah, jadi kita bisa melihat nanti di Microsoft Teams itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, bisa kita coba manfaatkan ini untuk proses pembelajaran, dan dia memberikan insight juga kepada kita. Nah, ini ya. Ada 96 siswa tadi dia katakan dalam 3 minggu ada yang nggak hadir katanya, absen gitu. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini contohnya yang ini nggak hadir-hadir nih. Ya, nggak hadir-hadir dia nih. Sering nggak hadir-hadir. Ya, yang ini hadir tapi sebentar gitu ya. Terus yang ini juga hadir tapi sebentar gitu. Jadi kelihatan nih orang-orang yang hadir berapa lama, terus dia nggak hadir-hadir juga kelihatan. Oke ya. Oke, nah ini Microsoft Teams. Bisa kita manfaatkan untuk membuat kelas virtual. Di sini juga kelihatan siapa siswa yang tidak aktif-aktif, siapa yang selalu berkomunikasi, gitu ya. Di sini ada yang tidak mengerjakan tugas nih, ya. Ada yang tidak mengerjakan tugas, gitu. Kelihatan semuanya nanti, siapa orang yang tidak mengerjakan tugas, kelihatan nanti di sini. Seperti itu. Nah, ini ya.
Oke, contohnya ini ada tugas asinkron ke-6 gitu ya. Terus kita bisa cek nanti di sini nih berapa yang mengumpulkan, berapa total siswanya. Gitu. Jadi kelihatan ya tugas semua. Nah, ini adalah Microsoft Teams. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau explore lebih jauh, bisa nanti coba lihat lagi di dalam portal.office.com untuk melihat lebih banyak lagi aplikasi Microsoft 365 yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Dari saya cukupkan sekian untuk materinya. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Ya, Bapak Ibu bisa berikan applause secara virtual menggunakan emoticon yang ada di Teams. Mungkin kepada Mas Rinaldi atas paparannya pada siang hari ini, di mana kita telah diberikan banyak sekali begitu ya penjelasan terkait Microsoft 365. Ternyata kaya sekali begitu dengan berbagai macam layanan, yang mana ketika kita coba gali lebih lanjut begitu, pada dasarnya bisa saja nih beberapa atau mungkin pada dasarnya bisa lebih dari 5 kebutuhan di institusi sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung inovasi begitu ya di sekolah ataupun institusi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya baru saja membagikan tautan untuk feedback atau masukan umpan balik kepada kami atas kegiatan hari ini, sehingga kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat memberikan umpan baliknya kepada kami, sehingga harapannya mungkin misalkan kan kita masih ada pertemuan 2 hari lagi nih ya Bapak Ibu ya, di jam dan waktu yang sama begitu. Jadi mungkin harapannya esok hari mungkin kami bisa membawakan materi ataupun hal-hal lain yang mungkin perlu kami tingkatkan, nanti kami dapat lebih baik lagi begitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan umpan baliknya kepada kami. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kegiatan webinar siang hari ini kami rekam dari awal hingga akhir, sehingga apabila Bapak Ibu ingin melihatnya kembali, nanti Bapak Ibu bisa mengakses di website kami di maribelajar.org/webinar, dan nanti bisa akan melihat atau menemukan beberapa webinar kami yang telah kami selenggarakan, termasuk juga yang kami selenggarakan mulai hari ini. Namun memang untuk yang hari ini masih belum bisa diakses, namun kuncinya adalah bisa di maribelajar.org/webinar. Dan apabila Bapak Ibu tertarik dengan berbagai macam teknologi Microsoft yang lainnya, silakan juga Bapak Ibu explore saja di website kami, ada di bagian tutorial ataupun webinar. Di sana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai macam penjelasan atau materi terkait Microsoft 365 ataupun Microsoft teknologi yang lainnya gitu. Karena pada dasarnya kami merupakan salah satu global training partner yang istilahnya holding company-nya kami adalah MIC Enterprise, yang mana Bapak Ibu pasti juga sudah diberitahukan bahwa kegiatan webinar yang kita selenggarakan atau workshop yang kami selenggarakan memiliki durasi 10 JP begitu ya. 10 jam pembelajaran nanti dari hari ini hingga esok hari, sehingga nanti Bapak Ibu apabila mengikuti seluruh rangkaian webinar yang kami selenggarakan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 10 JP yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk proses sertifikasi ataupun yang lain yang mungkin bisa mendukung peningkatan profesionalisme bagi Bapak Ibu di lingkungan pendidikan sebagai seorang pendidik begitu ya. Dan kemudian selain itu, untuk meningkatkan knowledge Bapak Ibu yang lainnya atau keterampilan dalam hal digital transformasi atau transformasi digital, Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut secara mandiri di Microsoft Learning, Microsoft 365 Training begitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal search aja Microsoft 365 Training, nanti Bapak Ibu akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah kalau yang di sini spesifik terkait berbagai macam layanan Microsoft, fungsi-fungsinya seperti apa, fitur-fiturnya apa saja. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa merujuk ke sini gitu. Namun apabila Bapak Ibu untuk skenario tertentu, Bapak Ibu bisa mengakses di AKE tulisannya aka.ms/learn. Nanti Bapak Ibu akan muncul ini tampilan seperti ini, dan dari sini Bapak Ibu bisa memilih bagian Educator Center. Nah, di sini ada pilihan overview, mungkin terjadi penjelasan terkait Educator Center ini apa saja begitu.
dan juga ada professional development, product guides, instructional material, educator program begitu ya, seperti MI Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert, dan yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa explore melalui aka.ms/learn. Tautannya mungkin saya coba bagikan begitu ya di sini di chat, mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung coba explore di sana. Nah, di sana Bapak Ibu akan menemukan berbagai macam skenario praktis begitu ya terkait penggunaan Microsoft teknologi begitu ya. Di sini misal di bagian professional development, nanti Bapak Ibu akan menemukan misalkan seperti student centered learning menggunakan teknologi Microsoft seperti apa, kemudian education, leadership and staff collaboration, social emotional learning, yang mana istilahnya para siswa begitu ya. Di era digital atau di masa depan tentu tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill saja, namun juga memiliki soft skill, bagaimana mengontrol emosinya begitu ya, sehingga nanti bisa berinteraksi dan berkolaborasi dengan para siswa yang lainnya, sehingga istilahnya kita bisa berupaya sejak awal mempersiapkan para siswa-siswi kita sebagai penerus bangsa bisa memiliki berbagai macam keterampilan begitu yang memang dibutuhkan di masa depan begitu. Jadi pada dasarnya memang Microsoft memiliki beragam sumber daya yang dapat diakses secara gratis. Misalkan saja di di Microsoft Educator Center setidaknya terkait dengan K-12 educator atau istilahnya jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ada 209 kursus yang nanti Bapak Ibu dapat pelajari secara mandiri untuk meningkatkan insight begitu ya, yang mungkin nanti bisa melakukan inovasi-inovasi pembelajaran begitu secara lebih baik, dan mungkin nanti bisa istilahnya mendukung upaya pemerintah Kabupaten Sumedang untuk bisa mendigitalisasi proses pendidikan sehingga keluaran pendidikannya dapat jauh lebih baik. Nah, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi webinar pada hari ini, kami persilahkan. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Yuyu. Kalau kegiatan ini tidak memerlukan absensi dan langsung direkam. Ya, kegiatan hari ini pada dasarnya sudah otomatis record bagi Bapak Ibu yang hadir, sudah ada datanya di kami. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi, namun mungkin di akhir sesi besok mungkin akan kami coba minta presensi begitu ya untuk penulisan penamaan sertifikatnya, sehingga nanti bisa sesuai dengan yang seharusnya, mungkin seperti gelar dan segala macamnya. Jadi bisa benar-benar dimanfaatkan sertifikatnya untuk mendukung peningkatan karir Bapak Ibu sebagai seorang pendidik begitu. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Kita masih ada sekitar 11 menit untuk sesi pada siang hari ini begitu ya, karena memang kami alokasikan waktu setidaknya sekitar 2 jam begitu ya untuk belajar bersama begitu ya. Kalau hari ini mungkin memang masih belum banyak praktiknya, namun esok hari begitu selama 2 hari ke depan kita akan jauh lebih banyak praktiknya, karena memang kita hari ini fokus ke pengenalan berbagai macam layanan Microsoft, sehingga Bapak Ibu mungkin bisa mengetahui begitu yang tadi mungkin hanya pemahamannya terkait Microsoft 365 itu hanya sebatas Office Excel saja, ternyata itu ada puluhan aplikasi di dalamnya yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas, mulai dari, dan itu tidak hanya aktivitas belajar saja, namun juga termasuk juga hal-hal administratif yang lainnya seperti pengelolaan dokumen yang mungkin nanti diproses digitalisasi. Kalau misalkan di level organisasi bisa menggunakan SharePoint, dan mungkin juga istilahnya apabila ada sebuah proyek-proyek tertentu mungkin dalam hal peningkatan akreditasi segala macamnya, tentu kan ada pihak-pihak yang dilibatkan. Dan itu nanti pembagian tugasnya bisa menggunakan Microsoft Planner begitu ya, sehingga semuanya sudah terdigitalisasi dengan baik begitu. Saya coba cek, mohon diulang untuk rekaman webinar hari ini bisa dilihat di mana. Webinar hari ini nanti bisa dilihat di maribelajar.org/webinar. Saya coba kopikan ya Bapak Ibu ya untuk tautannya, sehingga nanti mungkin bisa langsung diklik saja. Itu untuk webinar hari ini. Kemudian untuk belajar tambahannya,
bisa di EKE/learn yang tadi sebelumnya sudah saya bagikan, sama ini yang kedua ada support.microsoft.com. Dan juga tentunya adalah di website kami sendiri. Kalau misalkan di yang Microsoft, kebanyakan mayoritas konten-kontennya itu berbahasa Inggris, namun juga ada beberapa yang berbahasa Indonesia yang Bapak Ibu bisa temukan di sana, begitu ya. Ada beberapa konten yang telah dikembangkan oleh Microsoft dalam bahasa Indonesia sehingga memudahkan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum terbiasa dengan bahasa Inggris yang memang istilahnya banyak yang sudah menjadi kayak seperti macam bahasa bisnis ya, yang menghubungkan antara satu negara dengan yang lainnya untuk memudah pemahaman begitu ya dalam melakukan kerjasama begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu kita tutup kegiatan hari ini. Apabila memang tidak ada pertanyaan, kita sesi foto bersama. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa aktifkan kameranya terlebih dahulu. Dan mungkin sebenarnya kalau saya lihat, mungkin karena memang Bapak Ibu, Ibu aku belum dijawab. Oke, sebentar ya. Adakah, oh ya sebentar, mohon maaf, terlewat. Ada pertanyaan dari Ibu Mega. Jika kita mau menggunakan virtual seperti ini, tidak terbatas waktu, maksudnya unlimited durasi atau terbatas durasi. Mungkin Mas Rinaldi bisa dijawab pertanyaan ini, Mas. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya dari Bu Mega ya. Oh, Pak Mega, sorry. Mohon maaf, Pak Mega. Saya keikutan Mbak Ning ya, salahkan Mbak Ning saja. Oke, baik. Jadi di sini fitur live virtual, maksudnya ini ya, meeting ini sekarang mungkin ya? Sepertinya begitu, Mas Rinaldi. Atau mungkin Oke. Pak Mega bisa confirm? Ya, maksudnya meeting seperti ini Pak ya, yang lagi kita adakan sekarang ya Pak ya? Ya, kalau misalnya seperti itu, jawabannya untuk durasi waktu ya, di Microsoft Teams itu ada namanya beberapa opsi sebenarnya Pak. Nah, sebenarnya akan kita pelajari nanti di hari ketiga, tapi kalau untuk jawabannya, untuk meeting itu bisa sampai 60 hari, Pak. Jadi nggak ada durasi waktu yang kayak contohnya di Zoom itu cuma bisa 40 menit, begitu ya. Nah, jadi kalau di Microsoft Teams itu bisa sampai nanti itu 60 hari, ya, durasinya. Tapi standarnya itu biasanya orang-orang sehari aja nggak full ya, Pak ya. Jadi biasanya kalau untuk seharian full, intinya kalau misal Bapak mau gunain untuk seharian full, itu bisa. Gitu ya Pak ya. Ya, praktik terbaiknya, walaupun sebenarnya bisa sampai 60 hari, tapi orang jarang sekali meeting sampai 60 hari. Paling ya 1 hari gitu, 24 jam, nah itu bisa langsung digunakan di dalam Microsoft Teams. Jadi nggak ada batasan waktu yang berarti gitu ya, kalau misalnya kita lihat di produk yang lainnya. Seperti itu. Silakan Mbak nih. Oke, terjawab ya Pak Mega. Jadi dan Bapak Ibu yang lainnya, jadi pada dasarnya Microsoft Teams itu tidak terbatas, bisa dibilang tidak terbatas waktunya ya, berapa banyak kita mau berapa lama begitu ya untuk menggunakan ini. Jadi memang kita lebih unggul begitu bisa dibilang dengan kompetitor sebelah yang mungkin hanya 40 menit. Nah, mungkin nanti saatnya Bapak Ibu bisa move ke Microsoft Teams untuk penggunaannya begitu ya. Dan mengingat kayak ini juga sama-sama gratis. Dan kalau diperhatikan itu secara fitur jauh lebih lengkap ini juga Microsoft Teams, karena bisa dibilang kalau Zoom itu hanya untuk video conference saja, namun untuk Teams itu bisa digunakan untuk seperti learning management system, dan itu bisa saling terhubung kapan waktu dan setiap saat, jadi tidak hanya untuk video conference saja, namun juga bisa dilakukan untuk hal-hal yang lainnya begitu ya. Dan nanti kita akan pelajari bersama di hari Rabu nanti bagaimana penerapan Microsoft Teams ini untuk tujuan pelaksanaan pendidikan, baik itu blended learning, yang mana kalau di era saat ini begitu ya bisa dibilang sebuah hal yang lumrah seharusnya dilakukan dengan kita istilahnya tetap meningkatkan kompetensi kita, namun juga tidak memutus juga sosial hidup kita, karena memang pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, kita tetap bisa terhubung dengan para siswa-siswi kita dengan bantuan teknologi ini begitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu. Dan mungkin sepertinya kalau saya mungkin bisa dibilang mungkin bisa kami katakan barangkali belum terbiasa dengan Teams ya. Kalau saya lihat soalnya mayoritas masih belum menerapkan virtual background-nya begitu ya. Ini hanya saya dan Mas Rinaldi.
Mungkin sedikit bocoran saja Bapak Ibu untuk menerapkan virtual background yang kami bagikan di kolom percakapan apabila Bapak Ibu ingin menerapkan di pertemuan esok begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya itu di menu ini Bapak Ibu ya. Saya mungkin coba share screen sehingga nanti mungkin esok hari kita proses untuk penggunaan virtual background-nya dapat jauh lebih lancar begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih dari menu more action ini, kemudian pilih apply background effect. Nah, ini nanti bisa add new dan nanti bisa pilih dari virtual background yang akan diterapkan dan kemudian nanti pilih apply. Sehingga nanti bisa diterapkan seperti yang kami lakukan. Namun hal ini tidak menjadi masalah besar begitu ya, hanya sekedar tambahan pengetahuan saja. Kalau misalkan di Teams juga bisa menggunakan virtual background layaknya Zoom begitu ya, yang mana kalau di Teams ini dalam satu layar ketika kita foto bersama seperti ini bisa sampai dengan 49 peserta begitu. Oke, karena sudah banyak yang on cam, kita foto bersama saja ya untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silakan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya pengen coba ada yang resen, apakah ini mau bertanya? Mungkin silakan Ibu Niati sebelum kita sesi foto yang kedua, bisa diaktifkan fitur mikrofonnya. Ataukah hanya kepencet? Kayaknya. Kepencet ya. Oke, ini saya coba terapkan seolah-olah kita ada di dalam sebuah kelas, meskipun kita berjauhan ya, Bapak Ibu berada di Sumedang sana. Kami kebetulan saat ini ada di Jogja, begitu ya. Kita tetap bisa berdekatan di sini seolah-olah. Nanti saya bagikan dokumentasinya di Teams ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silahkan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan pada hari ini dan kita masih ada lanjutannya kembali yakni esok hari 2 hari ke depan, hari Selasa dan Rabu di waktu yang sama, di tempat yang sama yakni Microsoft Teams dengan menggunakan tautan yang sama juga. Sehingga mungkin bisa ditandai kalendernya sehingga nanti tidak ada yang terlewat. Saya dan Mas Rinaldi pamit pada sesi siang hingga sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Atur nuhun Bu. Sama-sama Bapak. Mari.